warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin, marilah kita lanjutkan taklim kita, masih bagian akhir dari babul qasmi, yaitu bab yang membicarakan tentang tata cara pembagian hari atau pembagian pelayanan yang dilakukan oleh seorang suami kepada istri-istrinya. Tentu saja dalam hal ini adalah untuk suami yang memiliki istri lebih dari satu, ya. Kalau istrinya satu kan ya untuk apa dibagi, wong namanya saja cuma satu, ya. Nah, ini satu bentuk ya dari komprehensivitas atau sumuliyah syariat Islam yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, termasuk ketika syariat Islam mengizinkan laki-laki menikah lebih dari satu, yang dalam bahasa fikih disebut sebagai ta'adduduz zaujat, maka juga ada etika, ada adab, ada akhlak ya di dalamnya. Sehingga hal itu diberikan oleh Islam guna menjamin hak-hak, terutama hak-hak perempuan. Makanya beberapa kali kami memperoleh pertanyaan ya tentang perempuan, umumnya seorang janda yang akan dinikahi oleh seseorang yang umumnya sudah bersuami, tapi pernikahannya itu adalah pernikahan di bawah tangan ya, atau dalam bahasa budaya di Indonesia namanya perkawinan siri ya. Walaupun perkawinan itu memenuhi syarat rukun ya, kalau dikembalikan kepada hukum syariat misalnya, tapi majelis tarjih itu tidak merekomendasi perkawinan seperti itu. Kenapa? Karena pastinya yang dirugikan itu adalah pihak perempuan, karena sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perlawanan hukum ya sekiranya ia dizolimi oleh suaminya. Katakanlah terjadi KDRT ya, atau kekerasan dalam rumah tangga, kemudian lapor polisi, "Wah, saya dianiaya oleh suami saya." Itu ditanya, mana buktinya? Kalau yang menganiaya dirimu itu adalah suamimu, kan tidak punya bukti. Juga soal-soal yang lainnya, misalnya waris ya dan lain sebagainya. Sudah gitu saya diminta untuk mengakad nikahkan. Waduh, ini ono apa-apa tanggung jawab. Wa an Aisyata, betul ya, radhiyallahu taala anha, anna Saudata bint Zam'ata wahabat yaumaha li Aisyah wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqsimu li Aisyata yaumaha
wa yauma saudata, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, sesungguhnya Saudah binta Zam'ah, salah satu istri Nabi, wahabat yaumaha li Aisyata, menghibahkan jatah harinya kepada Aisyah. Kan masing-masing istri Nabi itu memperoleh jatah hari, tapi Saudah memberikan jatah harinya kepada Aisyah. Saudah ini adalah perempuan yang dinikahi Nabi setelah meninggalnya Khadijah. Sehingga kalau Khadijah, ibunda umat Islam, itu adalah istri pertama, maka istri yang kedua atau yang nomor dua adalah Saudah binti Zam'ah ini. Ketika dinikahi sudah lanjut usia, ya. Jadi bukan, jangan bayangkan janda muda yang masih jos itu ya, begini entai duit kalau itu. Wa kana nabiyyu, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqsimu li Aisyata yaumaha, memberikan pembagian untuk Aisyah ya harinya, hari yang memang jatahnya Aisyah, wa yauma saudata, dan juga hari yang menjadi milik Saudah, sehingga Aisyah dapat limpahan hari ya dari istri Nabi yang lainnya yang bernama Saudah ya. Saudatu bintu Zam'ata al-Qurasyiyah al-Amiriyah, namanya Saudah bintu Zam'ah, bangsa Quraisy. Hiya ats-tsaniyatu min zaujati Rasulillah, orang nomor dua ya dari, atau istri nomor dua di antara istri-istri Rasulullah. Wa qad tazawwajaha ba'da wafati Khadijah, Nabi menikahinya setelah wafatnya ibunda Khadijah. Fa asanat indahu wa thaqalat fa khafat ayyufarikuha fatafaqada hadhil al-manqabatul kabiratu wa ni'matul azimatu. Bersama Nabi usianya sudah tua, dan ia takut sekiranya Nabi akan menceraikan dirinya karena faktor tuanya itu. Nabi punya istri yang usianya jauh lebih muda, Aisyah, sementara dirinya sudah sedemikian tuanya, maka ia punya kekhawatiran dicerai oleh Nabi. Kalau ia dicerai oleh Nabi, maka hilang pula martabat agung yang ia miliki sebagai salah satu ummahatul mukminin, salah satu ibundanya orang-orang beriman. Itu kan martabat yang sangat agung, menyandang satu gelar, yaitu istri Nabi. Fawahabat yaumaha wa lailataha li Aisyata, kemudian ia hibahkan giliran harinya kepada Aisyah, dan yang penting ia tetap memiliki status sebagai istri Nabi. Faqabila dzalika, dan kemudian Nabi menerimanya, sehingga sampai wafatnya Saudah ini berstatus sebagai istri Nabi. Rawat Tayalisiyu an Ibni Abbas,
Dawud At-Tayalisi meriwayatkan dari Ibnu Abbas qala khasyat Saudatu ayyutallikuhan nabiyyu. Sauda ya karena menyadari dirinya sudah tua ya. Ya namanya saja kan sudah tua ya. Jadi bagi seorang suami yang usianya jauh lebih muda ya sudah tidak menarik lagi. Tapi ya tentu seorang perempuan sangat peka ya dengan hal-hal yang semacam itu. Ia menyadari sisi-sisi kemanusiaannya. Ia takut sekiranya Nabi mentalaknya, sehingga dia bilang, ya Rasulullahi la tutalliqni, ya Rasul janganlah jenengan menceraikan diriku. Waj'al yaumi li Aisyata fafa'ala, saya sudah neriman ya, sebagai istrimu walaupun tidak diapa-apakan, saya neriman. Sehingga berikanlah hari yang sejatinya untukku kepada Aisyah. Nabi melakukannya. Wa nazalat hadhil ayat, sebab peristiwa itu turunlah satu ayat, surat An-Nisa 128, wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan au i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair. Nah, itu. Wa ini imra'atun, jika seorang perempuan atau istri khafat min ba'liha nusyuzan au i'radan, takut akan ditinggal oleh suaminya, fala junaha alaihima ayyusliha bainahuma sulha, maka boleh di antara keduanya untuk melakukan satu perdamaian ya. Wasulhu khair, dan damai lebih baik daripada sebaliknya, yakni cerai tadi. Sehingga makna dari ayyusliha bainahuma kalau dikembalikan kepada sebab nuzul ayat tadi, ya tadi salah satunya adalah yang dilakukan Saudata tadi. Ya Rasulullah, janganlah jenengan menceraikan diri saya walaupun diri saya sudah seperti ini ya. Nah, saya hibahkan ya, hari yang menjadi giliran saya untuk Aisyah. Yang penting saya tetap berstatus sebagai istri Nabi. Ya derajatnya tinggi, jangankan istri Nabi, bunyai saja di sini derajatnya tinggi. Sehingga fal haditsu yadullu ala jawazi sulhi bainaz zawjain. Hadis itu menunjukkan boleh ya seorang suami istri, antara suami istri mengadakan perjanjian damai. Wa dzalika hinama tahussul mar'atu min zawjiha nufuran aw i'radan wa khafat ayyufariquha ya. Yakni ketika seorang istri merasa bahwa ada tanda-tanda ya bahwa suaminya mau meninggalkannya, bahwa suaminya mau mencampakkannya karena faktor fisiknya yang sudah tidak memadai lagi ya. Ya janda itu ada yang janda kembang desa, ada ya, walaupun janda itu yang dirasani wong ae kalau ngalor ngidul. Ada juga janda wis seyek-seyek itu ya wis kayak reken. Dalam satu pengajian saya diprotes sama ibu-ibu, "Pak Ustaz, jenengan pelecehan Ustaz." Lah kok bisa? Saya ini janda seyek. Ndak mau guyon mawon kok itu. Naam.
hadis berikutnya. Wa an Urwata radhiyallahu an. Urwa ini putranya Zubair Ibnu Awam. Nah, Zubair itu suaminya Asma binti Abu Bakar. Jadi Urwah bin Zubair itu adalah keponakannya Aisyah. Sehingga ia punya akses ke rumahnya Aisyah karena keponakan mahram. Wa an Urwata radhiyallahu taala anhu qala, ia berkata, qalat Aisyatu, berkatalah Aisyah radhiyallahu taala anha, ya bena ukhti, hai keponakanku. Ya tentu harfiahnya hai putra saudariku. Aisyah bilang kepada Urwah, ya ibna ukhti, duhai keponakanku, kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yufaddilu ba'dana ala ba'din fil qasmi min mukthihi indana. Rasulullah tidak melebihkan, tidak mengutamakan salah satu di antara istri-istrinya di dalam hal pembagian terkait untuk tinggal di sisi istri-istrinya tadi. Wa kana qalla yaumun, dan tidak jarang, illa wahwa yatufu alaina jami'an, beliau itu keliling menemui semua istrinya, tapi hanya singgah. Kan rumahnya istri Nabi itu kan jejer-jejer di belakang Masjid Nabawi itu ya, ada satu petak gitu. Tapi jangan niru terus membangun masjid gaya petak-petak. Maru lek cedak itu karena ya mah. Karena yang jadi suaminya Nabi kan sing tukaran. Ya. Fayadnu min imra'atin min ghairi masisin, sehingga beliau mendekati istri-istrinya itu ya hanya singgah tanpa menyentuh ya. Artinya tidak berlama-lama di situ, hatta yablughal lati huwa yaumuha fayabitu indaha, sampai Nabi mengunjungi rumah istrinya yang memang hari itu adalah jatahnya, gilirannya, maka Nabi berdiam di situ, bermalam di situ. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa lafdzulahu wa sahahahu Al-Hakim ya. Jadi dijelaskan oleh Aisyah bahwa Nabi SAW tidak melebihkan, tidak mengutamakan satu dari istri-istrinya, semuanya memperoleh perlakuan yang sama di dalam hal al-qasmu atau pembagian tadi. Namun tidak jarang Rasulullah itu keliling singgah ke rumah-rumah istrinya, tapi singgah yang tidak lama, sampai kemudian pada rumah istrinya yang memang hari itu adalah gilirannya atau memang jatahnya dalam hal pembagian hari, maka Rasulullah bermalam di situ. Wali Muslimin an Aisyata radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalal asra dara ala nisa'ihi thumma yadnu minhunna al-hadits ya. Dalam riwayat Imam Muslim dari Aisyah juga dijelaskan bahwa di antara kebiasaan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah selesai sholat asar, beliau kunjungi istri-istrinya. Ya. Nah, hadisnya panjang, ya sama dengan hadis tadi, sampai pada rumah istrinya yang memang hari itu adalah hari bagian atau hari gilirannya, maka Nabi bermalam di situ. Jadi hadis-hadis tadi menunjukkan betapa ini ya besar ya perhatian Rasulullah kepada istri-istrinya. Artinya walaupun Rasulullah SAW memiliki istri lebih dari satu, tidak kemudian beliau menterlantarkan salah satu dari mereka. Ya, semuanya memperoleh perhatian, ya, memperoleh pelayanan yang sama. Seperti yang pernah kita jelaskan sebelumnya, ya terkait dengan hadis juga, bahwa memang ya manusia tetap manusia yang memiliki keterbatasan, sehingga dalam hal-hal yang unmeasurable, dalam hal-hal yang tidak terukur, ya manusia tidak kuasa ya untuk membuat adil di antara istri-istrinya, karena ya tidak terukur. Masalah kecenderungan, masalah cinta, masalah kasih sayang, itu kan hal-hal yang tidak terukur. Tapi dalam hal-hal yang terukur harus benar-benar adil. Rumah, fasilitas, nafkah, pakaian, dan lain sebagainya. Hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yas'alu fi maradihi alladhi mata fihi aina ana ghadan yuridu yauma Aisyata fa adzina lahu azwajuhu yakunu haitsu syaa fa kana fi baiti Aisyata muttafaqun alaih. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yas'alu fi maradihi, beliau bertanya pada waktu itu beliau sakit, alladzi mata fihi, sakit yang akhirnya menyebabkan kewafatannya, ya. Aina ana ghadan, ya, pertanyaan beliau, besok saya di mana? Maksudnya besok saya berada di rumah istri saya yang mana? Yuridu yauma Aisyata, Rasulullah ingin besoknya itu berada di rumah Aisyah, ya. Fa'adzina lahu azwajuhu, kemudian istri-istri yang lainnya mengizinkan beliau yakunu haitsu syaa, untuk berada di mana saja beliau kehendaki. Fakana fi baiti Aisyah, kemudian beliau milih untuk berada di rumahnya Aisyah, sehingga akhir hayat beliau berada di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari dua hadis tadi bisa diambil keterangan fihi bayanun,
bayan wujubil adli fil qasmi bainaz zaujat, ada keterangan untuk adil di antara istri-istri, wa adamu tafdili ba'duhunna ala ba'din fil mabiti wa ghairihi, dan tidak boleh melebihkan yang satu daripada yang lainnya dalam hal-hal yang terukur, di antaranya adalah giliran hari. Dan seterusnya. Hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran aqra'a baina nisaihi fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ahu. Dalam riwayat lain tidak ada tambahan ma'ahu, ya. Muttafaqun alaih. Aisyah menjelaskan di antara kebiasaan Rasulullah SAW apabila beliau ingin melakukan safar atau perjalanan jauh, aqra'a baina nisaihi, beliau mengundi di antara istri-istrinya, ya. Fa ayyatuhunna kharaja sahmuha, maka siapa saja di antara mereka, yakni istri-istrinya tadi yang keluar namanya, kharaja biha mahu, menemani Nabi dalam safar atau perjalanannya, ya. Ya, supaya tidak ada saling iri, ya, di antara istri-istrinya. Kok ikut doa sing jak kene po. Nggak, supaya tidak ada ini dan itu, Rasulullah menggunakan cara yang dianggap paling adil, yaitu diundi, ya. Soal bagaimana ngundinya, ya, sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing orang, ya. Ya, memang dalam hal-hal yang sulit dilakukan pembagian, solusinya ya diundi. Di dalam Al-Quran ada cerita tentang undian, yakni ketika Maryam dilahirkan, ya. Maryam lahir dalam keadaan yatimah karena Imron ayahnya sudah meninggal saat ia masih di dalam kandungan. Karena Imron adalah seorang imam, tokoh yang sangat dihormati, tokoh agama yang sangat dihormati, maka banyak orang yang ingin menjadi bapak asuh dari anaknya yang yatim tadi. Sehingga karena bayinya cuma satu, tapi yang pengen menjadi bapak asuh banyak, akhirnya diundi, ya. Yang kalau dalam Quran surat Ali Imran kan undiannya pakai pena, jadi ada titik di tempat agak jauh atau lingkaran gitu, masing-masing orang lempar penanya, ya. Siapa yang penanya paling dekat dengan titik itu, itulah yang akan mengasuh atau menjadi orang tua asuhnya Maryam. Nah, dilalah yang penanya paling dekat dengan titik itu adalah penanya Zakaria, ya. Sehingga yang mengasuh atau yang menjadi bapak asuh Maryam adalah Zakaria, pamannya sendiri Zakaria itu, karena Zakaria bersaudara dengan Imron.
Di sana di Saudi Arabia tiap musim haji pasti ada qur'ah itu, undian itu. Undian menempati maktab ya. Kan maktab itu adalah gabungan dari sejumlah hotel yang oleh pemerintah Arab dipergunakan untuk tempat tinggal jamaah haji gitu. Ada kawasan Hafayir, kawasan Makhbasjin, kawasan macam-macam gitu. Ya memang ada yang lebih dekat dengan Masjidil Haram, ada yang lebih jauh lagi. Lah pemerintah Arab kan tidak mau disalahkan, kok itu ditaruh yang lebih dekat, kita ditaruh yang lebih jauh. Itu semua negara yang mengirim delegasi hajinya itu diundang, dilakukan qur'ah tadi, diundi. Misalnya Indonesia akhirnya dapat ini dapat sini, ini dapat sini, itu menggunakan qur'ah namanya. Bahkan ketika ditetapkan bahwa untuk jamaah haji Asia Tenggara termasuk di dalamnya adalah Indonesia, ditempatkan di wilayah Aziziyah. Itu panjang Aziziyah itu, di sana ada Makhbasjin, ada ini dan sebagainya. Dan setiap EO ya, kalau kita bilang EO apa namanya, event organizer itu dulu namanya maktab, itu kan setidaknya satu EO itu membawai 5 kloter. Iya, dulu sampai 10, 5 kloter. Satu kloter kan 450 orang. Berarti kalau 5 kloter itu ya 2000 lebih. Nah ini saya misalnya sebagai ketua maktab atau ketua EO tadi bertanggung jawab ngeramut 2000 orang ini, ngurusi makannya, ngurusi hotelnya, ngurusi transportasinya, menempatkan di kemah mana saat ada di Mina, saat ada di Musdalifah, atau ada di Arafah, itu tanggung jawab saya ya, sampai selesai haji selama ada di Mekah ya, terutama saat Ar-Muzmin ya, Arafah, Musdalifah dan Mina. Nah itu ya terkait dengan biaya dari jamaah haji itu kan oleh pemerintah Arab diberikan kepada EO yang menangani tadi. Ya namanya orang, ada EO yang baik, dermawan, santun, ada juga EO yang modit, kalau ngomong kasar, ada yang namanya manusia. Saya pernah mengalami semua. Ada yang kalau rapat itu makan, ya, makan enak gitu. Ada juga yang kalau rapat itu begitu masuk ruangan, kayak apel siji sama aqua gelas. Oh, apa kira? Itu ternyata itu pulurannya itu, puluran. Katanya teman, oh, ketepaan Arab medit ya. Jadi hadis ini juga memberikan satu ajaran ya, supaya laki-laki kalau pergi jauh ya sedapatnya itu mengajak istrinya gitu. Ya di samping itu hak istrinya untuk memperoleh untuk dibahagiakan oleh suaminya, juga supaya suaminya itu gak jelalatan itu macam-macam dijagruk tekomburi yang karena membawa istri gitu ya. Ya karena tadi dalilnya bahwa Rasulullah setiap kali safar atau melakukan perjalanan jauh pasti mengajak salah satu istrinya ya. Tapi ya memang ya setidaknya pengalaman saya ya kalau pergi jauh sendirian itu rasanya kok gimana gitu ya, kayak wong ucul itu rasanya.
Nah, kalau bawa istri kan aja yang diajak ngobrol, ada yang diajak diskusi, jalan-jalan bersama-sama kan rasanya enak dia. Ya di samping tentu seorang istri merasa senang, merasa bangga karena di apa? Diperhatikan ya oleh suaminya. Ya gak mumet ono pawon ae rek ngono. Baik, hadis yang terakhir dari babul qasam tadi adalah wa an Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajlidu ahadukum ra'atahu jaldal abdi, rawahul Bukhari. Ya, makna asal atau makna harfiah dari jaladaya jelidu itu adalah mencambuk atau memukul dengan menggunakan alat. La yajlid, janganlah mencambuk atau mencambuk, betul. Ahadukum, seseorang di antara kalian, imra'atahu, suami istrinya, jaldal abdi, sebagaimana seseorang mencambuk budaknya. Yaitu bahasa saja, tapi pada intinya bahwa seorang istri itu ya tetap diperlakukan sebagai istri, bukan seperti yang lainnya ya. Di samping itu juga ada ajaran di sini bahwa seorang suami memiliki hak ya untuk menasehati, untuk menegur, untuk meluruskan istrinya manakala istrinya berada di dalam jalur yang salah ya. Ya sebaliknya juga begitu, seorang istri juga memiliki hak untuk mengingatkan suaminya manakala suaminya berada di jalur yang salah ya. Karena soal berada di jalur yang salah kan ya semua orang bisa bisa saja mengalami ya, baik laki ataupun perempuan ya. Artinya seorang suami dalam konsep Islam ya tetap manusia yang bisa saja salah ya. Bukan seperti raja yang tidak boleh salah begitu ya. Baik, saya kira untuk sementara cukup dulu, insya Allah kita lanjutkan bab selanjutnya pada pertemuan yang datang, babul khul'i, yaitu talak tebus ya kalau dalam fikih munakahat, atau kalau dalam bahasa undang-undang kita namanya cerai gugat ya. Jadi cerai itu ada dua bentuk, ada cerai talak kalau yang menginisiasi itu suami, ada juga cerai gugat ya kalau yang menginisiasi itu adalah perempuan atau istri. Jadi kalau istri datang ke pengadilan minta cerai dengan suaminya namanya cerai gugat ya, karena inisiatifnya dari istri. Sehingga yang menceraikan itu adalah pengadilan ya. Pengadilan yang menceraikan. Kalau yang datang ke pengadilan suaminya namanya talak cerai. Suami minta izin kepada majelis hakim untuk ikrar talak ya, di hadapan majelis hakim dalam rangka mentalak istrinya tadi. Itu ada masing-masing ada mekanismenya. Nah, mekanisme itu dalam hukum di Indonesia disebut sebagai hukum acara. Hukum acara itu adalah proses orang berperkara di pengadilan. Nah, kalau materi yang dipakai oleh para hakim untuk memutuskan perkara-perkara itu namanya hukum material. Aku qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.